Serius guys, bau amis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh. Ngapunten bari tanglet. Gua cedek lewat pundi. Oh, ngidul ngene. Sampe nurut awan Oh, paling nggih. ketemu. Nggih matur nuwun nggih. Pak, nggih.
Wah, yang mana ya? Oh ini loh guys, sepertinya ini ya. Kayak ke depan lagi. Kayaknya sih yang ini bener ini. Mundur deh. Wow. Oh. Oke. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel HM Adventure guys. Dan seperti biasa saya Helmi ya. Di momen kali ini, di video kali ini saya mengunjungi salah satu gua ya, yang dulunya merupakan tempat singgah atau rumah dari Syekh Belabelu. Syekh Belabelu ini merupakan putra dari Raja Majapahit yang terakhir yang bernama Raden Wijaya. Dan beliau memilih lokasi tersebut dan menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pertapaan ya teman-teman. Kenapa beliau memilih lokasi ini? Karena lokasinya berdekatan dengan makam dari Prabu Brawijaya V, bapaknya ya, yang dimakamkan di Candi Simping teman-teman. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Wah, kewenang. Langsung saja ya. Lokasinya kok jadi kayak gini men, ringsek gini, gila. Jadi gua ini merupakan gua jedok ya namanya ya. Gua jedok yang berada di Kabupaten Blitar. Di Google Map ada kok gua jedok namanya. Kalau kalian kesini silakan guys, bebas, sudah bebas ya. Dulu di sini memang dijadikan tempat wisata setelah diresmikan pada tahun 2015. Dan entah kenapa, mungkin karena COVID-19 ya, tempat ini menjadi sepi dan lama-lama terbengkalai. Gila lokasinya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, di sini ada salah satu peninggalan juga yang kelihatan ya. Nih, ini batu bata teman-teman, gede banget, ada coraknya ya. Ini peninggalan Majapahit ya, dari Syekh Belabelu itu. Pokoknya batu bata yang gede di luar nalar itu peninggalan Majapahit teman-teman. Assalamualaikum.
Buset. Sekarang sudah sore, men. Nah, jam 5. Mau maghrib, cuy. Kawan dong. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Saya mereview salah satu rumah singgah dari anaknya Raden Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini pohon akar, men. Tuh, teman-teman. Entah pohon apa ini ya. Kok banyak akar-akar yang turun dari atas ke bawah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, men. Yuhu. Usus. Wah. Asem. Ini bau nih. Nih. Dimakan gak enak itu. Ini lokasinya ya. Wah, aku masuk sini merinding, men. Loh. Awas ular. Hati-hati karena di sini cukup lembab sehingga stalaktit dan stalagmit itu menjadi hijau pekat. Gila. Kemana dulu ini? Wow, kayak gini loh, guys. Gila, men. Kayak berada di dalam gua gitu ya, kayak di film-film gitu. Gila. Jadi lokasinya seperti ini ya, teman-teman. Kula nuwun. Lihat bawah ya. Karena ini tidak jauh dengan yang namanya ular, guys. Pasti ini banyak ularnya. Baunya sudah ya bau-bau ular. Halo. Wow. Ini stalaktit yang besar banget di atas ini. Ini air ya, sudah ratusan tahun akhirnya menjadi batu.
menetes-menetes akhirnya menjadi batu, guys. Wow, kayak gitu loh. Gila, men. Unik ya. Oke, langsung saja kita ke sini. Amit sewu. Buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi lain, sesuatu yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Astagfirullahaladzim. Kelelawar. Oh, indah ya. Kayak gitu loh, guys. Gila. Gua tersembunyi. Panas juga. Gawandeng. Ada yang bergerak, guys, di atas. Men. Jadi ya, saya lanjutkan lagi ceritanya tadi. Setelah dari Gua Jedok ini, saya Blabelu itu melanjutkan perjalanannya ke barat, teman-teman. Dan menetap di perbukitan Parangtritis ya, bersama saudaranya yang bernama Syekh Damiaking. Dan beliau menyebarkan Islam di wilayah Yogyakarta pada abad ke-16. Dan beliau memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal ya, yang untuk menciptakan umat muslim yang khas Nusantara, khas Indonesia banget. Dan sejak peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, muncul cerita bahwa Gua Jedok ini pernah menjadi tempat persembunyian para anggota PKI ya, yang diburu. Dan versi lain juga menyebutkan bahwa sebelum tragedi 65, Gua Jedok ini digunakan sebagai tempat pertapaan orang sakti, guys. Wow. Dan untuk mencari ilmu, kekuatan, bahkan kesaktian dengan bertapa berhari-hari. Wow. Ada suara. Halo. Ada suara sebelah kiri. Serius teman-teman, barusan tadi saya dengar suara gitu teman-teman, di dalam situ ya, di arah situ. Wow, gila men. Duh, ini meredup lagi. Ih, stalaktitnya besar ya, stalaktit, stalagmit. Hai. Cukup sunyi dan menyeramkan. Ada dupa, guys. Maharaja ya. Oh, pernah dijadikan tempat bertapa juga ini. Baru-baru ini. Oh, di situ juga ada tempat anunya dupa.
Halo. Ngeri ya. Ini kesana kemana ini? Udah lagi guys kesana. Coba ya. Ntar. Ngeri pak. Jadi gua ini tuh mirip dengan lokasi yang saya pernah explore ya uh, di mana itu daerah gua apa tuh namanya Pacitan ya teman-teman. Gua Kala. Di situ tempat pertamanya Pak Soeharto sebelum menjadi presiden ya. Persis banget, guanya cuma terowongan kayak gini dan angkernya sangat luar biasa guys. Di sana terdapat juga ranjang ya, ranjang Pak Soeharto dan peninggalan lainnya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi atau di atas ini. Ini ke bawah apa ini? Oh, ke dalam situ bisa sih. Cuman itu ngapain? Ya Allah. Wih, keren guys. Kalau dari sini ya terlihat keren teman-teman. Duh, ini rambutnya redup-redup. Wah. Ini loh. Keren banget. Keren ya kalau dari sini. Lubang raksasa. Sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Oke, jadi saya nggak ke bawah ya. Coba ke area sini. Oh ini loh, saya belum ke sini. Ini banyak lupa loh guys. Gila men. Jadi ada yang bertapa di sini dong. Ya paling nggak kan seperti itu ya. Biasanya kalau tempat-tempat wingit seperti ini itu dijadikan tempat menyepi teman-teman untuk mendapatkan ilmu ya. Nggak tahu ilmu dari mana juga nggak paham. Oh ini yang di sisi sebelah sini kayak gini bentukannya. Sampai ke atas men. Gila itu sudah runtuh. Wah bahaya ya. Yang ini loh udah runtuh. Halo. Kayak ada suara sebelah kanan, kuping sebelah kanan. Pekatnya auranya. Demi tok teman-teman, demi tok. Wah. Sunyi dan mencekam ya. Enak sih sebenarnya. Buat meditasi itu nyaman ya. Udah ya, tadi ke bawah sudah. Kemana nih? Terusan
Iya loh. Oh ini batu batanya tinggal ya serpihan-serpihan 2 buah gitu guys. Keren ya. Kalau dilihat seperti ini, itu seakan-akan kita berada di bawah tanah ya teman-teman, dan menemukan jalan keluar kayak di film-film kayak gitu loh. Keren guys. Oke, jadi yang di sini sudah ini maghrib guys, sudah berjalan 19 menit. Ini saya nggak skip ya, lempeng aja. Terus kemana ini? Bismillah, Bismillah. Rumah Syekh Belabelu. Lucu ya namanya ya. Jadi dia itu menyebarkan agama Islam ya teman-teman, tapi tetap dengan tradisi lokal ya, khas Nusantara, khas Indonesia. Tapi cara penyebarannya itu aneh, katanya seperti itu. Anehnya tuh nggak tahu seperti gimana ya. Ini kemana ini? Waduh, lubang men. Kita masuk ke dalam situ ya teman-teman. Siapa tahu ada jalan tembusan ke tempat awal tadi di dalam sana. Halo. Wow, man. Oh ini kalau naik ke dalam situ tembus mungkin ya, itu ada lubang di situ guys. Kelihatan nggak? Wow. Ini loh ada lubang. Nah, ini. Panas dia kena lampu senter. Jadi dia bingung ya. Itu kalau ke sana nggak tahu kemana ya. Mungkin tembus ke arah tengah-tengah tadi guys, di paling bawah situ. Nah ini ada lagi batu bata teman-teman. Ini ya, ini serpihannya gede banget guys, gede di luar nalar gitu. Wow, amazing tapi mengerikan. Takjub dengan ciptaan Tuhan. Keren ya, gila, kayak gini loh. Buset. Kayaknya kok agak betah aku di sini. Sepertinya nyaman gitu guys. Jadi kalau memang lokasi-lokasi tempat singgah atau petilasan yang khususnya ada di Indonesia tuh, khususnya di Jawa ya, itu memang jarang diungkap ya teman-teman. Itu memang berdasarkan cerita rakyat, dari tutur pitutur lah, tutur tinurar dari rakyat ya. Kalau dalam buku atau dokumentasi sejarah resmi itu nggak ada guys. Yang ada hanya nama orangnya beserta kerajaannya ya. Kalau tempat singgah seperti ini, sebelum beliau singgah dari sini itu nggak ada teman-teman.
Jadi kalau bisa dilihat bukti-buktinya tuh seperti tadi di luar ya, ada serpihan batu bata yang gedenya di luar nalar. Di dalam situ juga ada tadi, itu memang bukti dari peninggalan kerajaan Majapahit guys, karena memang batu batanya gede banget di luar nalar ya. Wow, ini aku kesini belum, kesana yang belum. Wow, terang. Ini sudah hijau semua ya, lembab gitu ya, memang karena di musim sekarang ini cuacanya tidak menentu, kadang hujan kadang nggak hujan ya. Tadi kesini udah apa belum sih? Oh sudah, sampai sana sudah ya tadi ya. Astagfirullahaladzim. Bau amis teman-teman, serius guys, bau amis. Bau amis. Halo. Ini pasti ada yang datang ini. Halo. Bau amis. Ini atasnya ya. Serius loh, bau amis di sini teman-teman. Gila men. Ini kemana ini? Oh ke situ. Oh tembusannya tadi ke situ ya. Oh bisa. Yo ini. Ini kotak makanan men. Menyan madu asli, pusaka harum sedap wangi. Gila men. Ini kemana nih? Oh ada lagi. Kali aja ada ular. Oh sampai sini ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh. Ada suara wanita barusan di belakang ini. Aku dengar kok. Mudah-mudahan ketangkap kamera ya suaranya. Wah ini nggak tahu, ini mungkin tempat bertapa juga di sini. Wah itu juga ada guys. Ya, kayak abu-abu gitu warnanya tuh kan. Bekas bakar-bakar gitu. Tapi sudah lama banget. Oke lah kita kembali. Oh, halo. Suara wanita teman-teman. Suara wanita ketawa guys. Ada yang ketawa. Cekikian men. Gila.
Waduh. Ada yang ketawa. Gak tau ya. Nyaring banget suaranya dari apa kayak dari sini loh guys. Yang pertama tadi di belakang situ nggak tahu ya. Mungkin suara apa gitu kayak, aduh lupa saya, kayak wanita gitu guys. Dan yang kedua di sini, ya Allah. Wah, creepy banget nih tempatnya men. Angker cuk. Wah, angker men. Asli. Nggak goro aku guys. Udahlah ya. Oke, kita kembali lagi melalui jalur tangga ini. Dekatnya pohon akar yang cukup gede ini ya teman-teman. Gua 5:30 nih, sudah maghrib ya. Jadi gua jedok ini ya teman-teman, antara sejarah kelam dan misteri gaib yang kemudian ditelan mitos ya. Dan satu hal yang pasti ya teman-teman, tempat ini tuh menyimpan rahasia yang tidak semua orang berani membongkarnya ya. Hanya sebatas cerita rakyat seperti itu guys. Oke, buat teman-teman yang sudah bentar. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Melayu guys. Wah, sepi. Kewenang. Aku dewe tok. Kewenang. Lah, sik nyala. Sorry.